Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nuzul Zidan, mahasiswa STAIP Nusina Batam, program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana video ini dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas keterampilan dasar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Nuraini MAG. Baik, tanpa memperpanjangkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan keterampilan saya dalam mengajar di materi beriman kepada malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Bapak, mohon maaf kita hari ini daring terlebih dahulu ya, karena kebetulan Bapak lagi kurang fit juga, mungkin karena faktor cuaca juga nih. Jadi anak-anak Bapak jangan lupa sering-sering olahraga agar tidak mudah untuk sakit seperti Bapak ini. Baik anak-anak Bapak, sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 11A ya. Oh B, baik. Abdul Rashid hadir, ada nggak masuk nggak? Oh hadir semua ya. Gimana kabarnya? Apakah ada yang sakit atau kurang nggak enak badan atau yang itu kameranya yang mati tolong dihidupkan ya, karena materi kita sudah mulai. Langsung aja kita masuk ke dalam materi kita, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya nih Bapak mau nanya, rukun iman itu ada berapa sih? Ya betul, ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua malaikat Allah. Dan hari ini kita membahas tentang beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari pengertian iman, iman itu artinya percaya. Jadi anak-anak Bapak semuanya harus mempercayai adanya malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur, yang mana malaikat ini diberikan tugas dari Allah untuk mengatur perjalanan alam semesta dan tugas-tugas tertentu. Apakah malaikat itu sama dengan manusia? Ada yang bisa jawab? Oh, malu-malu ya. Jadi malaikat sama manusia itu berbeda. Kalau malaikat itu diciptakan oleh cahaya dan manusia diciptakan oleh tanah. Jadi berbeda nih. Dan malaikat ini salah satu makhluk Allah yang mempunyai iman tapi tidak mempunyai nafsu. Makanya iman mereka ini rata-rata datar semua, tidak ada yang seperti kita yang mempunyai hawa nafsu. Bisa iman kita itu naik, bisa turun dan sebagainya. Baiklah, sifat-sifat dari malaikat tersebut atau ciri-cirinya, yang pertama melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi anak-anak Bapak semuanya, malaikat ini salah satu makhluk Allah yang paling nurut, tak pernah melanggar larangan dari Allah. Ketika Allah menyuruh, "Hai Jibrilku, tolong sampaikan wahyu kepada malaikatku," malaikat Jibril pasti bakal melakukan hal tersebut, langsung berjumpa pada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu tersebut. Yang kedua, tidak membutuhkan makanan dan minum. Jadi malaikat dengan manusia itu berbeda. Kalau kita mempunyai nafsu, jadi kita membutuhkan makan dan minum, tapi kalau malaikat ini tidak. Mereka hanya nurut dengan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan maka mereka lakukan. Yang ketiga, malaikat ini mempunyai sayap. Sayap malaikat itu besar dari kita, tidak terbayang sebesar mana. Dan salah satu malaikat ini adalah malaikat makhluk yang maksudnya orang yang suci tanpa ada dosa. Jadi malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah yang suci, tidak ada dosa dan sebagainya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ikutin Bapak ya. Ya ayyuhallazina amanu qur anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas
Hannas. Baik, lanjutin lagi ya. Wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilazun sidadul la ya'dunallah. Yahsurunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi dalam surah Tahrim ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi sudah jelas Allah menurunkan surah At-Tahrim ini supaya Allah mengingatkan kepada makhluknya untuk mempercayai adanya malaikat ini yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi tugas-tugas yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat ini berjumlah banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang memberikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel yang mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Yang kelima, itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya sama, hanya saja berbeda sedikit saja. Kalau Munkar itu nanyakan di dalam kubur tentang keburukannya selama ia hidup di dunia, dan Nakir ini menanyakan di dalam kubur tentang kebaikan apa saja sih yang dilakukan manusia tersebut di dalam dunia tersebut. Malaikat Raqib dan Atid ini adalah tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Malik penjaga pintu neraka dan Ridwan penjaga pintu surga. Baiklah, di sini ada 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebelum saya tutup, saya naik nih sama anak-anak semuanya. Ada berapa jumlah malaikat? Ya, mungkin nggak semuanya hafal ya. Jadi minggu depan Bapak minta seluruh anak-anak untuk bisa hafal 10 nama malaikat tersebut beserta tugas-tugasnya. Dan ini adalah salah satu nilai dari tugas akhir kita di pertemuan akhir kita ini ya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.